yang pelajaran kuliah pertama. Sekarang tentang kelainan genetik. Kita mempelajari tentang gen ya. Jadi ini ada gen yang normal, yaitu terdiri dari 23 kromosom ya, dengan di mana untuk pria terdiri dari XY dan untuk perempuan ada satu pasang kromosom XX ya. Ini. Ya, jadi di mana sih gen itu letaknya? Dari sel, kemudian ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, kemudian di kromosom ada DNA, dan di dalam DNA inilah adalah gennya, ya. Baik. Jadi berdasarkan kasus, frekuensinya lebih kurang ada 670 per 1000, cukup banyak ya. Dan dalam prakteknya hanya sebagian kecil dari kasus yang menimbulkan gejala ya. Nah, sekarang telah ditetapkan bahwa manusia hanya memiliki sekitar 25.000 protein coding gen. Tidak semua kelainan genetik bermanifestasi pada masa bayi dan masa kanak-kanak, dan sebaliknya. 3 istilah ini yang umum digunakan adalah herediter, familial, dan kongenital. Hereditary disorder ini berasal dari salah seorang orang tua, ditransmisikan ke gamet dari generasi ke generasi. Sementara congenital simple implies adalah present at birth, ya, hadir pada saat kelahiran. Beberapa penyakit bawaan kongenital tidak bersifat genetik, contohnya seperti penyakit infeksi sifilis ya, itu bukan dari congenital gen kromosom ya. Jadi tidak semua penyakit adalah kongenital. Ekspresi Huntington dimulai setelah ketiga atau keempat dekade kehidupan. Kelainan genetik secara umum dibagi dalam 3 kategori, yaitu kelainan-kelainan yang terkait dengan mutasi gen, kelainan kromosom, kelainan-kelainan yang bersifat kompleks dan multifaktorial. Secara rata-rata setiap 2 orang akan memiliki 99% rangkaian DNA yang sama, dan 0,5% DNA itu bervariasi atau keragaman dapat dikodekan untuk menjadi dasar penyakit genetik. Variasi DNA ada single nukleotida, polymorphism, dan copy number variation ya. Ini merupakan mendasari sebagian besar keragaman fenotipik manusia. Human Genome Project memberi wawasan tentang dasar penyakit genetik. Genomik adalah ilmu pengetahuan tentang genom, terus memungkinkan penelitian terhadap semua gen yang relevan dalam suatu kesatuan patologik serta interaksinya, mengungkapkan penyakit-penyakit yang kompleks dan multifaktorial. Mutasi adalah dasar penyakit genetik yang terjadi. Dasar penyakit genetik itu adalah terjadinya mutasi ya. Jadi merupakan perubahan yang permanen dalam DNA. Kalau mutasi germ cell itu diturunkan, kalau mutasi somatic cell itu yang akan cikal bakal terjadinya suatu keganasan atau beberapa malformasi kongenital. Macam mutasi adalah ada mutasi titik, yaitu poin mutasi, terjadi bila satu basa diganti dengan basa lainnya. Jadi mutasi titik ini asam amino berganti dengan AA produk lain, missense mutation ya. Akibat mutasi menghasilkan stop codon atau nonsense mutation, mengganggu dari translasi protein. Mutasi frame shift ya, insersi dan delesi 1 atau 2 pasang basa yang mempengaruhi pembacaan DNA. Mutasi titik pada regio pengkode.
Mutasi titik ini mengubah kode dalam satu triple basa, menggantikan satu AA, mengubah rangkaian protein, menghasilkan produk protein yang berbeda. Itu namanya missense mutation. Ya. Contohnya itu sickle cell anemia, yaitu perubahan rantai beta hemoglobin. Mutasi titik pada regio pengkode ini juga mengubah kodon AA sehingga menghasilkan stop kodon, yaitu terminasi lebih cepat dan rangkaian lebih pendek. Protein yang terbentuk lebih cepat didegradasi. Ini yang disebut nonsense mutation, contohnya beta thalassemia. Delesi tidak melibatkan ekson ya, transkripsi DNA tidak cukup untuk atau reduksi translasi gagal atau rangkaiannya cacat, jadi tidak terjadi sintesis. Hilangnya basa yang menyebabkan bergantinya atau hilangnya AA yang akan disintesis. Bila delesi mengenai 3 multiplikasi dari ketiga itu tidak terjadi frame shift, malah terjadi sintesis ya. Trinucleotide triplet mutation. Ini adalah kategori istimewa dari mutasi, ditandai oleh amplifikasi dari 3 rangkaian nukleotida sebesar 10-200 kali normal. Ini contohnya adalah Huntington disease. Jadi ini ada satu-satu contoh ya dari masing-masing mutasi ya. Ini delesi, adanya transfer dari glikosil ya pada lokus, menjadi mutasi friendship ya. Ini contoh-contoh dari insersi masuknya hexokinase again ya. Menjadi friendship mutasi di sini ya. Insersi. Ya, ini poin mutasi titik ya, mutasi pada titik. Jadi satu titik ini yang mengalami mutasi. Ya. Jadi mutasi dapat mengganggu dari pembentukan protein pada berbagai tingkatan. Delesi atau mutasi titik menekan transkripsi. Nonsense mutasi ini adalah kegagalan translasi sehingga kodon berhenti ya. Mutasi titik tidak mengganggu proses pembentukan protein tapi protein yang terbentuk itu malah menjadi suatu protein yang abnormal tanpa mempengaruhi setiap langkah dalam pembentukan protein. Sebenarnya kadang mutasi dapat bermanfaat seperti pada delesi gen CCR5 itu proteksi terhadap infeksi HIV. Klasifikasi kelainan genetik itu ada gangguan terkait dengan pengaruh besar dari gen mutan, penyakit dengan pewarisan multifaktorial, dan kelainan kromosom. Kelompok gangguan yang dihasilkan dari mutasi triple timbul dari mutasi pada DNA mitokondria disebabkan oleh mutasi pada gen tunggal, tetapi mereka tidak mengikuti pola Mendel warisan. Ini tadi herediter, familial, kongenital ya. Kelainan Mendelian. Terjadi akibat mutasi pada gen tunggal dengan efek yang besar. Suatu mutasi tertentu akan bermanifestasi sebagai sebuah fenotipe yang dapat dibedakan. Jadi dia dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan lain, misalnya gen kompensatori, faktor lingkungan. Kodominans, suatu keadaan di mana kedua alel dari sepasang gen memberi kontribusi pada fenotip. Jadi 2 alel ya, dari sepasang itu memberikan kontribusi pada fenotip. Sementara kalau
pleiotropisme, gen mutan itu tunggal ya. Alel yang mengalami perubahan itu tunggal menyebabkan efek yang beragam, seperti pada anemia sel sabit. Heterogenitas genetik itu kebalikan dari yang pleiotropisme. Jadi mutasi pada lebih dari satu lokus. Jadi menghasilkan satu sifat tertentu ya. Kalau ini dua alel dari sepasang ya, kalau kondominans, kalau pleiotropisme itu tunggal, sementara kalau heterogenitas itu adalah lebih dari satu lokus. Pola transmisi kelainan gen tunggal bisa ada 3 ya, yaitu autosomal dominan, autosomal resesif, kelainan terkait kromosom X ya, X-linked. Kelainan dari autosomal dominan dimanifestasikan pada tahapan heterozigot. Jadi salah satu dari orang tua misalnya yang terkena dan keduanya dapat menurunkan penyakit jika pembawa penyakitnya ini menikah ya. Keturunannya memiliki kesempatan untuk terkena penyakit adalah 1:2. Separuhnya ya. Keadaan yang dapat ditemukan adalah beberapa pasien tidak mempunyai orang tua yang terkena, misalnya gambaran klinik dapat termodifikasi oleh penurunan daya penetrasi dan ekspresiviti atau beberapa individu dengan gen termutasi dapat mempunyai fenotip normal. Pada keadaan yang onset agak terlambat muncul setelah usia dewasa, contohnya itu Huntington disease ya. Pengurangan produk gen normal sampai 50% berhubungan dengan gejala klinik, yaitu karena pengurangan aktivitas atau hilangnya enzim sampai 50%. Biasanya dapat dikompensasi, misalnya gen yang terkena biasanya tidak mengkode protein atau enzim. Dua golongan protein dan enzim penting yang biasanya terkena pada penyakit autosomal dominan yang terlibat dalam regulasi kompleks metabolik, hubungan dan kontrol umpan balik, contohnya reseptor membran dan protein transport. Protein struktur itu kolagen dan spektrin. Ini contoh-contoh dari penyakit pada autosomal dominan. Yaitu misalnya yang terkena pada saraf itu penyakit Huntington dan juga neurofibromatosis, distrofi miotonik, sklerosis tuberosa. Kemudian saluran kemih yaitu penyakit ginjal polikistik, saluran cerna itu contohnya familial polyposis coli ya. Jadi adanya polip-polip pada usus besar. Ya. Pada sistem hematopoietik, dia adanya spherositosis herediter, penyakit von Willebrand ya, Dan kalau pada otot itu sindrom Marfan, terus beberapa tipe dari sindrom Ehlers-Danlos, osteogenesis imperfecta dan akondroplasia ya. Jadi tidak terbentuknya akondro ya. Metabolik adalah adanya hiperkolesterolemia familial dan acute intermittent porphyria. Ini contoh dari penyakit autosomal dominan. Untuk kelainan autosomal resesif, ini merupakan kelompok yang terbesar ya dalam penyakit yang diturunkan menurut hukum Mendel. Jadi muncul bila kedua alel pada lokus tertentu adalah mutan. Pada kelompok penyakit ini biasanya orang tua tidak terkena, tapi dapat terjadi pada keturunannya. Kemungkinan keturunannya terkena adalah 1:4. Kalau yang tadi autosomal dominan itu 1:2 ya. Kalau ini autosomal resesif 1:4.
Kelainan autosomal resesif ini adalah bila gen mutan muncul dalam frekuensi yang rendah, maka kemungkinan besar individu yang terkena tersebut adalah hasil dari perkawinan sedarah. Ya. Jadi kalau muncul dalam frekuensi yang rendah ya, itu kemungkinan dari hasil dari perkawinan sedarah. Beberapa keadaan yang umumnya dijumpai yaitu misalnya pada ekspresi defek lebih seragam dibandingkan autosomal dominan. Jadi umumnya merupakan complete penetrance dan onsetnya lebih dini. Individu yang terkena adalah heterozigot dan asimptomatik, jarang terdeteksi secara klinis. Ya, ini sebenarnya yang paling besar ya kelainan mutannya, tapi karena dia kadang tidak ada gejala sehingga jarang terdeteksi ya secara klinis. Enzim normal versus enzim yang defect berada dalam margin of safety, sel dapat berfungsi normal. Ini contoh dari penyakit autosomal resesif. Pada sistem metabolik, penyakit yang ditimbulkan misalnya pada adanya kistik, fibrosis, kemudian fenilketonuria, galaktosemia, homocystinuria, lysosomal storage disease, defisiensi alpha 1 antitrypsin dan penyakit Wilson ya, dan hemochromatosis atau penyakit glikogen. Kalau pada hematopoietik, dia bisa menyebabkan anemia sel sabit atau thalassemia ya. Pada endokrin, adanya hiperplasia adrenal kongenital. Pada otot, beberapa variasi dari sindroma Ehlers-Danlos dan alkaptonuria. Pada saraf, itu adanya atrofi otot neurogenik, ataksia Friedreich's, atau atrofi otot spinal. Penyakit terkait dengan kelainan kromosom X, ya, semua penyakit sex-linked ya, ada X-link. Hampir semua penyakit sex-link adalah X-link ya. Hampir semua penyakit pada kelompok ini bersifat resesif, ditandai dengan diturunkan oleh karier wanita, yaitu jadi sifatnya heterozigot, diekspresikan sepenuhnya pada anak laki-laki karena gen mutan pada kromosom X tidak memiliki counterpart kromosom Y atau hanya mempunyai hemizigot X. Wanita yang heterozigot biasanya mengekspresikan penyakit secara parsial karena adanya pasangan alel yang normal. Walaupun demikian, karena adanya inaktivasi kromosom X pada hampir semua sel memungkinkan ekspresi penyakit secara parsial. Anak laki-laki dari wanita heterozigot mempunyai kemungkinan 50% untuk menerima gen mutan. Laki-laki yang terkena tidak menurunkan ke anak laki-lakinya. Jadi semua nantinya akan anak perempuannya yang akan mengalami karier ya. Contoh penyakit X-linked yang mengenai berbagai sistem yaitu pada otot skeletal, Dodson, muscular dystrophy. Kalau pada hematopoietik terjadinya hemofilia ya, atau chronic granulomatous disease, G6PD ya. Kemudian pada sistem imun, agama globulinemia, sindroma Wiskott-Aldrich. Pada metabolik adalah penyakitnya adalah diabetes insipidus. Jadi dia bukan diabetes mellitus ya. Jadi kelainan pada insipidus biasanya pada bagian bukan di bagian pankreas ya.
Kalau sistem sarafnya Fragile X syndrome. Ya. Kelainan Mendelian dasar biokimia dan molekulernya adalah mekanisme kelainan Mendelian dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama defek enzim dan konsekuensinya, yang kedua defek reseptor, membran, dan sistem transport, yang ketiga adalah perubahan struktur, fungsi, atau jumlah protein non-enzim, keempat mutasi yang mengakibatkan reaksi yang tak biasanya terhadap obat. Mutasi dapat mengakibatkan defek fungsi atau jumlah enzim. Ya. Konsekuensinya adalah blok metabolik. Secara biokimia, konsekuensinya ada 3, yaitu akumulasi dari substrat, blok metabolik, dan penurunan jumlah end product. Kegagalan dalam inaktivasi substrat yang dapat merusak jaringan. Ini mekanisme defek enzim. Ya. Hasilnya akan kembali lagi ke enzim pertama ya. Jadi bahan biologis aktif secara aktif ditransport melalui membran ya. Mekanismenya ada 2, yaitu melalui reseptor mediated endositosis, contohnya defek familial hiperkolesterolemia, dan melalui protein transport, yaitu contohnya defek pada kistik fibrosis. Sering mengakibatkan efek sekunder yang luas ya, contohnya sickle cell disease, defek struktur terjadi pada molekul globin, osteogenesis imperfecta, defek pada kolagen, spektrin, dan dystrophin. Mutasi yang mengakibatkan reaksi yang tak biasanya terhadap obat, ya, terjadinya karena defisiensi genetik pada enzim, biasanya diketahui setelah orang tersebut terpapar obat. Contohnya pada penderita G6PD ya, pada keadaan normal tidak bermanifestasi sebagai penyakit, tapi setelah terpapar dengan primaquine akan terjadi anemia hemolitik yang berat. Ya. Jadi kalau dia tidak pernah memakan obat itu, tidak akan ada manifestasi apapun ya. Jadi kalau jadi ketahuannya pada saat misalnya dia memakan obat apa sehingga ada gejala apa ya, seperti contohnya pada primaquine ini dia mengalami anemia hemolitik yang berat. Padahal pada orang normal biasa mungkin dia tidak mengalami anemia hemolitik yang berat ya. Kelainan karena defek protein struktural ini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode protein struktural. Contohnya sindrom Marfan dan Ehlers-Danlos sindrom karena mempengaruhi jaringan ikat sehingga melibatkan banyak organ yang terkena penyakit ini ya. Nah, tadi contohnya adalah sindrom Marfan ya. Merupakan kelainan jaringan ikat yang manifestasi utamanya berupa perubahan pada rangka tubuh. Jadi rangka tubuhnya yang mengalami perubahan, kemudian pada mata dan sistem kardiovaskuler. Prevalensinya 1 dalam 5.000. Jadi sedang-sedang aja nih ya, paling banyaknya ya 1 dalam 5.000. Diperkirakan itu 70 sampai 80% adalah familial dan diturunkan secara autosomal dominan. Ya, kalau autosomal dominan tadi berarti ada 2 alel dari pasangan yang terkena ya. Selebihnya adalah sporadis dan muncul dari mutasi baru. Nah, sindrom Marfan ini patogenesisnya adalah
yaitu terjadi karena defect pada glikoprotein ekstraseluler, yaitu fibrilin 1 dikode oleh gen FBN1 pada kromosom 15q21.1 ya. Fibrilin 1 ini merupakan komponen utama untuk mikrofibril pada matriks ekstraseluler. Jadi fungsinya sebagai perancah bagi tropoelastin untuk membuat serat elastin ya. Jadi kalau tidak ada ini berarti tidak ada serat elastinnya yang terbentuk sempurna. Nah, mikrofibril banyak terdapat di aorta, ligamen, ciliary zonule. Nah, kelainan lain contohnya overgrowth dari tulang tidak berhubungan dengan kelainan elastisitas jaringan. Penelitian pada hewan percobaan menunjukkan adanya mutasi juga pada gen yang berkode TGF-beta. Sindrom Marfan ya. Morfologinya adalah kelainan skeletal. Jadi tinggi badannya akan tinggi sekali. Kemudian ligamen sendi lentur. Jadi dia perakannya elastis sekali pada bagian tubuhnya. Kemudian dolikosefalik. Ya. Deformitas pada spinal, pectus excavatum, ya. Kemudian pada perubahan okular, dislokasi atau subluxatio lentis. Jadi pada mata ini ya. Pada kardiovaskuler terdapat prolaps katup mitral. Kemudian dilatasi aorta ascendens dan diseksi aorta ya. Jadi ada 3 organ yang dipengaruhinya yaitu skeletal, okular, dan kardiovaskuler ya. Tapi gambaran klinisnya itu dapat bervariasi. Sehingga diagnosis klinis ini didasarkan pada keterlibatan 2 dari 4 sistem organ tersering. Nah, dari organ-organ tadi ya, ada 3 tadi, 2 dari, ada 4 sebenarnya ya, skeletal, kardiovaskuler, okular, dan kulit ya. Tadi kulit tidak dijelaskan. Jadi 2 dari organ ini baru bisa dikatakan menderita sindrom Marfan ya. Bisa skeletal, bisa gangguan dari kardiovaskuler, okuler, dan kulit ya. Dan organ lainnya. Jadi diagnosis menggunakan DNA, pasti dengan pemeriksaan DNA ya. Ternyata tidak dilakukan ya. Dan banyaknya mutasi yang telah diidentifikasi. Kelainan karena defek protein reseptor ya. Yang lainnya adalah familial hyperkolesterolemia, merupakan penyakit reseptor akibat mutasi pada gen yang berkode reseptor LDL. Jadi ini adalah hiperkolesterol yang sifatnya familial. Jadi misalnya ada, jadi ini adalah gangguannya adalah pada reseptor akibat mutasi pada gen yang berkode reseptor LDL ya. Reseptor LDL ini penting dalam transport dan metabolisme kolesterol. Akibatnya adalah kehilangan feedback kontrol dengan peningkatan kadar kolesterol. Kalau LDL-nya rendah berarti tidak ada transport dan metabolisme dari kolesterol sehingga akan mengalami hiperkolesterolemia ya. Jadi sangat LDL ini kalau dia tinggi ya, dia akan mengalami gangguan pada transport dan metabolisme kolesterol. Akibatnya adalah kehilangan feedback kontrol dan peningkatan kadar kolesterol. Hal ini menginduksi aterosklerosis prematur yang meningkatkan risiko infak miokardial. Ya. Nah, penyakit miokard infak ya, karena ada penumpukan aterosklerosis atau trombus, ya, sehingga terbentuk
bisa terjadi myocardial infarct-nya. Ini merupakan kelainan Mendelian ya, yang tersering. Dapat heterozigot ataupun homozigot ya. Jadi kalau pada heterozigot itu adalah peningkatan kadar kolesterol plasmanya itu bisa sampai 2-3 kali. Jadi gejala sebagai tendinosantomas ya, aterosklerosis prematur. Pada homozigot terjadi peningkatan 5-6 kali kadar kolesterol plasma ya. Jadi kalau heterozigot cuma 2-3 kali. Kalau homozigot itu adalah peningkatannya bisa sampai 5-6 kali kadar kolesterol plasma. Manifestasinya santoma kulit ya. Kalau yang heterozigot itu santomnya adanya di tendon ya, tendinos ya. Kalau ini di kulit sudah terbentuk penumpukan kolesterol ya. Kemudian aterosklerosis pada koroner, pada cerebral, dan pembuluh darah perifer sejak usia dini. Jadi sebelum usia 20 tahun bisa terjadi myokard infarct ya. Jadi sangat berbahaya ya pada kelainan hiperkolesterol familial yang homozigot ya. Karena pada usia sebelum 20 tahun bisa terjadi myokard infarct ya. Karena penumpukan kolesterol yang tinggi. Sehingga terbentuk aterosklerosis, baik pada koroner, maupun pada cerebral, maupun pembuluh darah perifer lainnya. Nah, sekarang galaktosemia. Pada galaktosemia ini itu kelainan yang ada adalah autosom resesif metabolisme galaktosa. Ini derita pada 70% kulit putih. Ini mutasi missense tunggal ya. Kalau kulit hitam, mutasi lebih heterogen. Normalnya laktase mengurangi laktosa, glukosa dan galaktosa ya. Kemudian galaktosa dimetabolisme menjadi glukosa oleh enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transfer. Enzim ini kalau tidak ada akan mengakibatkan galaktosemia ya, di dalam darah jadi banyak galaktosa ya. Kalau galaktosa 1-fosfat ya dan lain-lain menumpuk misalnya di hati, kemudian di limpa, di lensa mata, ginjal, dan korteks cerebri, yang seharusnya tidak ada ya. Gejala klinisnya muntah dan diare beberapa hari setelah lahir. Jadi baru lahir dia akan mengalami muntah dan diare. Kemudian dia ikterus kuning ya, dan hepatomegali akibat penumpukan lemak di hepar ya. Jadi heparnya akan mengalami pembesaran. Dan akhirnya itu akan terjadi sirosis. Ya. Dia menyerang pada mata juga dan akan mengakibatkan katarak ya dalam beberapa minggu. Ya. Jadi dia kan menumpuk juga dalam lensa mata ya, dalam lensa mata sehingga akan mengakibatkan katarak ya. Rusaknya sel saraf, gliosis, edema cerebri. Gagal tumbuh, kemudian retardasi mental, biasanya pada usia 6-12 bulan ya. Peningkatan septikemia E. coli fulminans.
Diagnosis pada antenatal ya, adanya uji DNA ya, enzim assay atau uji DNA pada biakan amniosit atau virus chorion. Diagnosis dapat dicurigai apabila adanya teridentifikasi defisiensi dari transferase di leukosit dan eritrosit. Perubahan klinis dan morfologis dapat dicegah dengan cara menghilangkan galaktosa dari diet sejak dini. Jadi selama minimal 2 tahun pertama kehidupan. Jadi tidak memakan makanan yang mengandung galaktosa ya. Kelainan akibat defek pada enzim terdiri dari lysosomal storage disease, yaitu Tay-Sachs disease, kemudian Niemann-Pick disease, ya, kelainan akibat defek pada enzim terdiri dari lysosomal storage disease, yaitu jadi ada 3 ya, lysosomal storage disease, glycogen storage disease, dan alkaptonuria. Nah, kalau lysosomal storage disease ini ada penyakit Tay-Sachs disease, Niemann-Pick disease tipe A, B, C, dan Gaucher disease, mukopolisakaridosis ya. Lysosomal storage disease ini disebabkan tidak berfungsinya enzim lisosomal atau protein lain yang berkaitan dengan fungsinya ya. Katabolisme substrat terganggu sehingga terjadi penimbunan metabolik yang tak larut dalam lisosom, menyebabkan makromolekul yang tak dicerna, akhirnya mengganggu pada sel normal. Ini ya, sel normalnya, lisosom normal. Ini yang mengalami defisiensi. Jadi penimbunan produk yang non-metabolis ya. Jadi karena ada defisiensi dari enzim lisosomal, sehingga dia mengalami penimbunan ya, penimbunan dari produk non-metabolis yang tidak bisa dimetabolisme. Nah, sekarang penyakit Tay-Sachs ya. Penyakit Tay-Sachs ini adalah gangliosidosis ya, GM2, jadi defisiensi subunit heksosamidase. Oleh karena beberapa mutasi yang mempengaruhi subunit kompleks enzim heksoamidase. Sering pada orang Yahudi dari Eropa dan Yahudi yang dari Eropa Timur ya. Gejala klinis
pada saraf SSP, autonom, serta retina. Lagi-lagi ini pada mata ya. Gejala klinisnya adalah deteriorisasi mental dan motorik mulai usia 6 bulan, kemudian mengalami kebutaan, adanya bintik seri red di retina, kematian pada usia 2-3 tahun, lahir dengan hepatomegali dan gagal tumbuh ya. Ini sel-sel ganglion ya yang mengalami gangguannya. Jadi dari ayahnya yang membawa, tapi tidak ada gejala, kemudian ibunya juga yang carrier ya. Ada ini, kemudian kemungkinan 1:4 di sini ya. Jadi kalau dia gen yang RR kecil ini, ya RR kecil ini yang didapat, akhirnya dia mempunyai efek ya. Sedangkan kalau dia tidak ada RR kecil yang di sini ya, dia hanya membawa karier ya. Penyakit Gaucher ya, autosomal resesif. Ini adalah mutasi lokus glukoserebrosidase. Enzimnya ini mengalami penurunan, mengalami pemecahan stramid yang dihasilkan oleh WBC, RBC tua, dan dari turnover gangliosida otak yang terganggu. Diagnosa prenatalnya melalui DNA esai enzim cairan amnion ya, DNA probe. Tapi ini biasanya dilakukan untuk apa ya? Jadi pada cairan amnion ya. Kalau misalnya terdeteksi misalnya pada USG yang canggih, misalnya pada dimensi dan ada gangguan, misalnya biasanya barulah dilakukan esai enzim cairan amnion ini ya. Ada 2 varian, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Dan paling banyak itu yang sifatnya kronik dan non-neuropatik, berkaitan dengan penyimpanan glukoserebrisida di sistem fagositik mononukleus. Ya. Kemudian splenomegali masif, sumsum tulang mengalami erosi masif di tulang, ya, dan fraktur patologis ya. Masa hidup tidak terpengaruh. Kalau yang tipe 2 ini bentuknya neuropatik akut, adanya pembesaran pada hepar dan lien, kemudian gangguan pada susunan saraf pusat, bisa kejang ya, dan kematian pada usia muda. Ini pada sumsum tulang, ya, tampak gambar Gaucher cell dengan granulipidnya yang banyak ya. Jadi adanya lipid ya, lipid dalam sitoplasma yang seharusnya tidak ada ya. Jadi sitoplasmanya membesar, menggembung, isinya adalah lipid ya. Lipid itu lemak ya. Ya. Ini ya, penimbunan lemak dalam sitoplasma. Glycogen storage disease ya. Ini autosomal resesif. Oleh karena defek sintesis atau katabolisme dari glikogen. Ada 3 bentuk, ada bentuk hepatik, ada bentuk miopatik,
atau tipe lainnya. Jadi penimbunan glikogen ya, ini dalam hepar atau dalam otot atau tipe lainnya. Ini disebabkan adalah karena perubahan jumlah kromosom, perubahan struktur dari kromosomnya, atau kelainan dari jumlah kromosom ini bisa dia monosomi ya, trisomi atau mosaikisme ya. Kelainan abrasi struktural kromosom ini ada delesi, translokasi, resiprokal seimbangnya. Jadi kalau delesi ini delete ya, delete ini adalah hilang ya, satu segmen terminal atau intersisial kromosom. Kalau translokasi ya berarti lokasinya berpindah ya, transfer segmen sebuah kromosom. Resiprokal seimbang, pertukaran bahan kromosom antar kromosomal ya. Ini gambarnya, ini translokasi ya. Jadi dia pindah ya, pindah. Jadi yang pink ini pindah ke biru gitu ya. Ada yang biru ini pindah ke pinknya. Ini translokasi. Ada dua, ada yang balance, ada yang centrifuge atau kalau centrifuge ya dia centric fusion. Ini berpindah menjadi tidak seimbang ya sebenarnya. Ini ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ini isokrom, dia pisah. Kemudian kalau delete, deletion ya, dia hilang ya, terfragmen. Ini hilang, jadi nyambungnya seperti ini ya. Terusnya ada 3 kan, ini 1, 2, 3, ini 3 hilang, tinggal 2 ya. Inversi kebalikan ya. Jadi ini yang harusnya di lengan kanan, kemudian pindah ke lengan kiri. Ya. Ini terbalik ya. Ring kromosom yang tadinya bukan bentuk ring menjadi bentuk yang ring ya. Ini kelainan-kelainan pada susunan kromosom. Ini karyotit normal terdiri dari 23 pasang kromosom ya. Nah, satu kromosom ini adalah kromosom seks ya, XY ya. Ini yang normal. Nah, pada kelainan histogenetik ini mengenai autosom dan ada yang mengenai kromosom seks ya. Kalau autosom ya yang kromosom yang somatik ya, trisomi 21 atau trisomi 18, trisomi 13, sindrom Sri-Du-Cat ya, Sri-Du-Cat ya. Kalau trisomi 21 ini yang banyak ya, yang sindroma Down ya. Kita sering ketemu ini ya, sindroma Down ya pada anak-anak ya. Kemudian kalau mengenai kromosom seks itu yang banyak juga adanya sindroma Klinefelter, di mana X-nya harusnya cuma XY, dia menjadi XXY atau 47XXY atau 46XY ya. Sindroma XYY yang double Y, sindroma Turner, kemudian hermaphroditism dan pseudohermaphroditism ya. Nah, sindroma Down ini kelainan kromosom yang paling sering dijumpai ya. Penyebab utamanya adanya gejalanya sebenarnya adalah retardasi mental ya 80% dan IQ-nya 25-50. Insidennya biasanya banyak di Amerika ya. 1:700 dan 90% itu trisomi 21. Penyebabnya adalah meiotic non-disjunction. Orang tua memiliki karyotip yang normal.
Insiden pada wanita kurang dari 20 tahun itu 1:1550. Usia lebih dari 45 tahun itu 1:45. Kemudian korelasi sindrom Down dengan usia ibu, myotic non-disjunction kromosom 21 terjadi di ovum. Jadi kelainan ini awal dari non-disjunction kromosom 21 yang terjadi di ovumnya. 4% kasus ini mengalami translokasi Robertsonian pada lengan panjang kromosom 21 ke kromosom akrosentrik lainnya. Sekitar 1% kasus itu mozaik, ya. Sindroma Down ini mozaik atau translokasi. Usia ibu tidak berperan. Gambaran klinisnya ini adalah pada profil wajah, ya. Ini khas sekali pada sindroma Down, di mana wajahnya rata, ya. Kemudian adanya visura palpebra oblik. Jadi ada lipatan ya di kelopak mata yang oblik, ya. Kemudian lipatan epicanthus. Kemudian 40% kasus ini mengalami penyakit jantung kongenital. Pasien yang berusia lebih dari 40 tahun, dia mengalami penyakit Alzheimer, ya. Respon imunnya abnormal, sehingga kalau mengalami infeksi, dia akan mengalami infeksi yang serius. Ini contoh, ya, ini sering kita jumpai, ya. Anak-anak yang mengalami sindroma Down, yang wajahnya yang rata, ya, dia mengalami retardasi mental, kemudian tebal, ya, kulitnya pada leher, kemudian kelainan pada jantung, ya, defek heart kongenital, stenosis pada usus, ya, kemudian epicanthus mengalami kelainan, ya. Kemudian pada ini pusat, ya, umbilical hernia, kemudian mengalami predisposisi menjadi leukemia dan hipotonis, ya. Jadi kekuatannya berkurang, ya. Insidennya bisa 1:700 dari kelahiran. Trisomi 21 dia 47XX, ya, 46XX atau 46XX 47XX, ya. Ini kelainannya trisomi 21, di sini yang kelainannya, ya, seharusnya 2, ini ada 3, ya, kromosomnya. Nah, sindroma Turner, ya. Kelainan kromosom X yang paling sering dijumpai pada wanita. Jadi kebanyakan pada wanita. Frekuensinya 1:2000 kelahiran hidup bayi wanita, dan dia mengalami hipogonad primer pada fenotip perempuannya. Ya, jadi dia mengalami hipo mengecil, ya. Monosomi parsial atau total lengan pendek kromosom X. Dia fenotipnya perempuan ini, ya, tapi dia mengalami hipogonadisme primer. 57% ini terjadi pada kromosom X yang utuh atau utuhnya hilang, ya. Kromosom X utuh itu hilang, kemudian jadinya 45X, ya, relatifnya. Pada 43% ini bisa sepertiga memiliki kelainan struktur kromosom X dan 2/3 adalah mozaik, ya. Salah satu turunan sel memiliki genotip 45X, jadi hilang dia, ya. Kelainan struktur kromosom X berupa isokromosom lengan panjang 46X, XY, XQ10, ya. Lengan pendeknya hilang, ya.
Delesi lengan panjang dan pendek. Ini kromosom cincin 46XRX ya. Kemudian delesi lengan panjang atau pendek 46X del XQ atau 46X del XP ya. Mozaik 45X dengan satu atau lebih karyotype normal atau abnormal. Contoh karyotype mozaik yaitu ini ya mozaik ya 45X, 46XX, 45X, 46XY, 45X, 47XXX, 45X, 46XY, XQ10 ya. Gambaran klinisnya ini adanya retardasi pertumbuhan yang mencolok, di mana tumbuhnya pendek ya, tengkuknya membengkak akibat pelebaran dari saluran limfe. Jadi adanya kista higroma pada bagian leher seperti sayap ya pada anak yang lebih tua ya. Garis rambut posterior yang rendah, kemudian kubitus valgus, sudut angkat lengannya tinggi. Dada mirip tameng dengan puting payudara terpisah jauh. Ya, ini pada perempuan ya, fenotipnya dia perempuan. Lengkung langit tinggi. Ini limfedema lengan dan tungkai ya. Dia kelainan kongenitalnya tampak pada ginjal, tapal kuda, kemudian katup aorta, bikuspid, dan koartasio aorta. Kegagalan pembentukan seks sekunder berupa genitalia infantil, perkembangan payudara minimal, rambut pubisnya tipis, kemudian mengalami amenore primer, ya, jadi tidak pernah mengalami menstruasi. Histologi ovarium, jaringan stroma fibrous tanpa folikel. Jadi kalau di operasi bagian ovariumnya akan hanya terdiri dari stroma fibrous ya. Kalau dioperasi kemudian diperiksa ke bagian patologi anatomi, di sini ovariumnya akan terlihat hanya berupa stroma jaringan ikat tanpa adanya folikel-folikel untuk cikal ovum ya. Status mental normal, jadi dia kelihatan normal ya, tidak ada masalah dalam mentalnya. Pernah dilaporkan kelainan ringan pada proses pengolahan informasi visual spasial nonverbal ya. 25-30% hipotiroidisme akibat autoantibodi terutama isokromosom XP. Dia mengalami hipotiroid ya, hipotiroid akibat autoantibodi, jadi saling menyerang diri sendiri ya, autoimun ya. Dan pasien mozaik atau varian delesi, fenotip hampir normal dengan gejala amenore primer. Jadi dia normal seperti perempuan biasa, cuman tidak pernah mengalami menstruasi. Ini gambarnya, sebenarnya kalau dari kita cari di internet itu banyak sekali gambar yang bisa kita dapat ya. Di sini ada seperti leher bersayap ya, lehernya tebal, kemudian nipple-nya jauh ya jaraknya, ada pigmen-pigmen seperti tai lalat pada tubuhnya, kemudian dia aortanya mengalami koarktation ya. Ini kubitus valgus, kemudian dia amenore, infertil, dan ovariumnya strik ya. Dan ada
lymphedema periferal ya pada waktu lahir ya. Jadi agak bengkak ya di bagian kaki. Ini karyotip yang mengalami kelainan. Kalau klasik yang 45X ya, X1-nya nggak ada. Defektif second X kromosom bisa 46X, Y, XQ. Nanti bisa dibaca ya ini ya. Mosaic type-nya yang 45X, 46XX ya. Ini kelainan pada X-nya. Nah, sekarang sindrom Klinefelter. Hipogonadisme laki-laki. Kalau tadi, Turner tadi pada perempuan ya. Kalau sindrom Klinefelter ini pada laki-laki. Di sini terlihat ya terjadi apabila terdapat paling sedikit 2 kromosom X dan atau lebih kromosom Y. Jadi karyotype sebagian besar itu 47 XXY. Dia laki-laki tapi X-nya banyak ya. Non-disjunction, kromosom seks waktu meiosis ya. Kromosom X tambahan dapat berasal dari ibu atau dari ayah. Usia ibu lanjut dan riwayat radiasi salah satu orang tua. Jadi akhirnya terjadi kesalahan dari meiosis ya. Mitosis ya. Mitosis ini ya. 15% mozaiknya adalah 46XY, 47XXY ya. Ini tambahannya ya. Atau 47XXY, 48XXY, jadi triple X-nya. Adanya turunan 46XY lebih ringan. Pada gambaran klinis, di sini akan adanya peningkatan panjang antara telapak kaki dan tulang pubis. Ya. Berkurangnya rambut wajah, tubuh, dan pubis. Jadi, adanya ginekomastia. Ginekomastia ini seperti payudara wanita ya. Ada bentukan seperti kelenjar di payudaranya. Padahal ini kita tahu dia adalah laki-laki, cuman dia mempunyai payudara ya. Testis sangat kecil, kadang bahkan menjadi atrofi, hiperplasi dari cell lading, testosteron serum rendah, dan gonadotropin urin meningkat. Jadi dia steril ya, sama dengan sindroma Turner tadi ya. Kalau Turner itu fenotipnya perempuan, cuman dia tidak mens ya, dan payudaranya tidak terbentuk. Tapi pada sindrom Klinefelter sebaliknya, dia bentuknya, fenotipenya adalah laki-laki, hanya testisnya ya, dan dia juga sama steril juga ya. Gangguan intelektual ringan, adanya tambahan kromosom X ya. Varian XXY, intelijensi hampir normal ya. Jadi tidak ada masalah pada intelijensinya. Kelainan gen tunggal dengan pewarisan non-klasik. Ada 3 kategori, yaitu triple repeat mutation, penyakit Huntington, Fragile X syndrome, dystrophic myotonic, mutasi gen mitokondria, Leber herediter, optik neuropati. Kemudian ini bisa terjadi karena mitokondria zigot hampir seluruhnya dari sel telur, dan ibu mewariskan pada anak laki dan perempuan. Genomic imprinting, sindroma Prader-Willi dan Angelman. Sindrom Fragile X ya, ini adalah penyakit yang mutasinya ditandai oleh sekuensi 3 nukleotida yang berulang dan panjang ya.
Jadi ada X-linked resesif pada laki-laki. Kelainan pada kromosom X, ya. Penyebab tersering adalah adanya retardasi mental familial. Gejala klinisnya adalah retardasi mental sedang sampai berat. Wajahnya panjang dengan mandibula besar, ya, telinga besar, kemudian tesnya besar, ya, makrokedisme. 90% seperti itu. Jadi yang mengalami kelainan, ya. Mutasi gen FMR1 pada XQ273, ya, 20% klinis dan sitogenetisnya normal. Karier mewariskan kepada cucu laki-laki melalui anak perempuan yang secara fenotip normal, ya. Jadi karier ini mewariskan, ya, pada cucu laki-laki melalui anak perempuan yang secara fenotip normal, ya. 40% perempuan karier mengalami retardasi mental, sifat dinamik yang mutasi. Pada populasi normal, jumlah pengulangan CGG di gen FMR1 itu sebanyak 29 kali. Pada penderita itu sekitar 230-4.000 kali. Kalau cuma normalnya cuma 29 kali, tapi pada penderita ini bisa mengalami 230-4.000 kali. Anencefalus, ya. Malformasi anterior and neural tube, ya. Tidak dijumpai otak dan kalvarium. Anencefalus, ya. An berarti tidak ada otak dan kalvarium, ya. Insidennya 1-5 per 1000 kelahiran hidup. Lebih sering pada perempuan, terjadi pada hari ke-28 kehamilan, kemudian perkembangan forebrain terganggu, dan semua sisa jaringan pada tempat tersebut, ya, area cerebrovasculosa. Sisa jaringan otak yang pipih tidak teratur dan bercampur dengan empendima, plexus choroideus, dan sel-sel mingotelial. Struktur fossa posterior terpisah tergantung luasnya defisit skull, tengkorak otaknya, skull. Hidrosefalus. Kalau tadi anencefalus, jadi tidak terbentuknya kalvariumnya atau otaknya juga, ya. Kalau ini hidrosefalus. Jadi kalau hidrosefalus adanya cairan, ya, di otaknya. Akumulasi cairan cerebrospinal yang berlebihan dalam sistem ventrikuler akibat imbalance aliran ya. Akibat imbalance aliran dan resorpsi CSF atau overproduksi cairan cerebrospinal, ya. Jadi ada antara dua, ya. Dia tidak seimbang antara produksi atau dia dalam hal meresorpsi, ya, penyerapannya atau produksinya terlalu over atau penyerapannya yang tidak sempurna, sehingga terjadi timbunan cairan cerebrospinal di sistem ventrikuler, ya. Bila hidrosefalus terjadi sebelum penutupan sutura kranialis, kepala akan membesar, ya. Tapi kalau sudah terjadi fusi sutura, ventrikel membesar dan meningkat, akan menyebabkan tekanan di dalam kranial meningkat, ya. Kepala tidak membesar. Jadi dia apabila terjadi penimbunan atau produksi cairan cerebrospinalnya berlebihan pada saat kepala kranialis suturanya belum menutup, kepalanya akan membesar, ya. Suka kita lihat pada bayi-bayi, ya, kepalanya sangat besar karena sutura kranialisnya belum menutup, sehingga dia masih bisa membentuk kepala yang lebih besar. Tapi kalau terjadi penimbunan cairan cerebrospinal pada
fusi suturannya sudah menutup, dia ventrikelnya akan membesar sehingga terjadilah peningkatan pada tekanan intrakranial. Kepalanya tidak membesar karena dia kepala tengkoraknya sudah menutup ya. Jadi tidak ada pembesaran pada tulang tengkorak tulang tengkoraknya. Jadi hanya terjadilah tekanan intrakranial yang meningkat, biasanya disertai dengan gejala dari tekanan intrakranial yang meningkat. Non-communicating, sebagian sistem ventrikuler membesar karena cairan cerebrospinalnya berlebihan, mungkin akibat massa pada ventrikel ketiga. Kalau yang communicating, seluruh sistem ventrikuler yang membesar. Ya, selesai ya kelainan-kelainan pada genetik. Memang ini banyak ya hafalannya ya. Beda-bedakan antara kelainan-kelainan dari kromosomnya. Mungkin ada yang ini berapa sih jumlahnya? 213 ya? Nah, ini hadir semua ya? Ada 213. Ada yang nggak masuk? Totalnya 217, Dok. Total berapa? Sekitar 217. Oh, yang sekarang hadir 212 ya? Suka begitu, Dok, soalnya suka koneksi ulang lagi. Oh, gangguan koneksi ya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanya.